Secara khusus ke-13 diakon dengan keluarganya. Izin Pater Provinsial, pada awal refleksi singkat ini saya mengutip kembali kata-kata dari Santo Arnoldus Jansen. Dengar baik-baik para diakon. Apa yang kita sukai tidaklah selalu yang paling baik, melainkan apa yang dikehendaki Allah dan yang dinyatakannya kepada kita dalam berbagai peristiwa, itulah yang terbaik. Berbahagialah orang yang tahu menyesuaikan diri dalam keadaan seperti itu. Segala penderitaan bakal tidak hanya menjadi mawar-mawar penghias jasa-jasa, melainkan bakal menjadi kegembiraan di atas muka bumi ini. Kalau saya keliru, ada Pater Sekretaris Misi, Pater Vitalis, yang bisa meluruskannya. Ketika kembali dari perutusan, Yesus guru ilahi dan juga guru manusiawi mengingatkan ke-70 muridnya dengan kalimat yang menantang mereka semua. Karena mereka berbunga-bunga menceritakan tentang apa yang terjadi dalam pembahasan mereka. Dia menantang mereka begini. Namun demikian, janganlah kalian bersuka cita karena roh-roh itu takluk padamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Para diakon sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, apakah yang dapat kita renungkan dari kata-kata Bapa Pendiri Santo Arnoldus Jansen dan Guru Agung Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memanggilmu? Dari saat-saat ketika pertama kali kalian merasakan dan mendengar adanya suara Tuhan yang memanggil, hingga pada detik ini, kalian bisa saja melihat dan mengalami diri kalian sebagai pemenang, seperti para murid itu. Dalam masa-masa formasi pada level spiritual, moral, misioner, hidup religius khususnya dalam kaul-kaul, intelektual, dan juga formasi kepribadian secara umum, kalian bisa meyakini diri sendiri sebagai pemenangnya. Suatu yang patut dibanggakan. Datangkan sukacita manusiawi kepada dirimu. Tapi tidak hanya buat kalian ber-13, tetapi bahwa orang tua dan kaum keluargamu juga sungguh bersyukur. Saya ambil contoh saja. Misalnya Bapak Matius Tana dan Mama Ros yang sudah bertahun-tahun lamanya melayani para novis sebagai karyawan di kubu ini sejak tahun dan angkatan pertama para novis hingga hari ini. Mereka boleh bergembira bahwa anaknya Carlos akhirnya ditabiskan jadi imam Tuhan. Saya yakin hal yang sama juga dialami oleh kaum keluarga dari semua diakon kita dalam kisah-kisah yang berbeda, namun satu nada, yakni syukur. Akan tetapi para diakon, putra-putraku yang saya kasih, adalah tugas kalian nanti untuk membawa rasa syukur itu kepada dunia dan bagi semua di dalam tugas perutusanmu yang dimandatkan Yesus kepada kalian melalui serikat sabda Allah. Karena itulah, saya ingin menarik perhatian kalian akan kata-kata Yesus yang coba dirumuskan secara lain begini. Setan-setan, roh-roh jahat, segala hal ihwal dunia telah ditaklukkan oleh kalian. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa para murid, para imam, para misionaris, kaum religius telah memenangkan, telah menaklukkan segala-galanya.
Sama sekali tidak. Sebab tantangan dan percobaan itu selalu datang dan pergi silih berganti. Arus hilir mudiknya setan dan godaannya tak kenal ada jadwal libur atau day off. Ingat kata-kata Rasul Petrus, sebab setan musuhmu berkeliling bagaikan singa meraung-raung mencari mangsanya. Karena itu, para diakon sekalian, ada godaan berat bagi kita jika rasa syukur dan terima kasih itu semakin menipis dan akhirnya lenyap menghilang dari kehidupan kita. Kita akan merasa diri sebagai pemenang karena kekuatan dan kehebatan kita sendiri. Orang bilang apa? Gue banget. Tantangan untuk seorang murid Tuhan adalah keangkuhan dan kesombongan yang melihat diri sendiri sebagai sentral, sebagai pusat. Kita mudah sekali untuk menjadi populer dan terkenal, yang bisa saja menaklukkan apapun, menaklukkan siapapun. Di sini saya masih merekam baik kata-kata dosen misiologi kami di Lelero dulu, Pater Hubert Muda SVD, dengan ungkapan misi atau penaklukan ataukah pembebasan. Pertanyaan dulu yang saya tidak pernah lupa dialamatkan kepada kami para mahasiswa. Misi atau penaklukan ataukah pembebasan? Pertanyaan yang sama untuk kalian para diakon. Kita diutus untuk memenangkan dunia dan manusia, bukan dengan penaklukan, tetapi dengan citra pembebasan atas dasar kasih Allah. Karena itu para diakon, kalian ditahbiskan dan segera diutus, bukan untuk menaklukkan sesamamu, buat orang telah kalah dan menyerah, bukan untuk membuat manusia terkecoh dan tak berdaya oleh kalian, dan membawa semuanya ke sentrum dirimu, pada kepentingan, kepada keinginan-keinginan sendiri. Tidak. Dan saya melihat bahwa inilah yang menjadi tendensi godaan paling besar yang kita hadapi di hari-hari atau di masa ini. Apa yang menjadi kehendak Allah dan rencananya, orang bilang apa? Cuma menjadi efek samping dari apa yang menjadi kepentingan dan keinginan sendiri yang dilihat sebagai yang utama. Karena itulah saya sengaja mengutip kata-kata Santo Arnoldus Jansen. Apa yang kita sukai tidaklah selalu menjadi yang paling baik. Bisa saja terjadi saat mendengar untuk pertama kali bahwa tempat tugas perutusanmu di Afrika sana, atau di tempat tugas yang tak diimpikan olehmu, kalian menjadi kurang mood. Tapi berusahalah untuk mencintai, berusahalah untuk mengakrabi, atau dalam bahasa spiritualitas Arnoldus Jansen, berusaha untuk mengingkardinasikan dirimu dimanapun tempat kalian diutus oleh gereja melalui kongregasi. Para diakon sekalian yang terkasih dan umat beriman yang kami cintai, Yesus Tuhan kita mengingatkan para muridnya agar rasa syukur dan rasa sukacita itu bukanlah sebuah rasa syukur dan sukacita sementara yang hanya bertahan di bumi ini, tetapi yang terutama bahwa karena namamu akan terdaftar di surga. Tak salah juga sekiranya kita menafsir kata-kata Yesus secara acak dengan kata-kata kita sendiri. Janganlah kita selalu hadir dan tampil sebagai pemenang di bumi ini, selalu terhitung sebagai orang terdepan karena segala kuat dan hebatnya kita, karena segala bakat yang kita miliki. Sayangnya nama kita tidak terdaftar di surga. Kita para imam ini memang tergoda sekali
untuk mengangkat diri sendiri bahwa saya sudah buat banyak di paroki ini, di lembaga ini. Saya berjasa banyak. Paroki sudah maju karena saya. Komunitas sudah berkembang karena saya. Menurut saya manusiawilah hal-hal seperti ini bila sedikit mengangkat-angkat diri sendiri. Kenapa? Sebab pada dunia sekarang sulit sekali orang-orang memuji kita. Yang ada dan terbanyak, khususnya yang menghiasi media sosial, hanyalah kritik dan mencari-cari kesalahan. Itu pasti kalian akan alami juga. Karena itu bagaimanapun juga, saudara-saudaraku, anakku yang terkasih, yang terpenting adalah usaha dan perjuangan kita agar nama kita terdaftar di surga. Apa yang kita hidupi, apa yang kita hayati, apa yang kita sikapi dan kita lakukan, apa yang kita perbuat di medan perutusan, semuanya ada hubungan dengan terdaftar nama kita di surga. Saya ingin mengatakan selanjutnya demikian, para diakon yang terkasih. Keinginan kita adalah tidak hanya bahwa namamu terdaftar di surga, tidak sebatas itu. Ya, tidak hanya namamu yang terdaftar di surga, tapi juga terutama karena cara hidupmu, karena sikap dan tindakanmu, karena tutur kata dan cara bersahabatmu dan berbahasamu, karena contoh teladan hidupmu, dan karena kesaksian hidupmu di dalam imamat, terutama imamat yang dihidupi dalam iman, harapan dan kasih sebagai alter Kristus, maka ada begitu banyak orang merindukan bahwa nama mereka juga terdaftar di surga. Itulah tugasmu. Bukan hanya berusaha agar namamu terdaftar di surga. Bawalah juga kerinduan begitu banyak umat yang kamu layani agar nama mereka terdaftar di surga. Melalui seluruh teladan hidupmu sebagai imam, bawa dirimu, tutur bahasamu, cara pelayananmu, dan lain-lain. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu anekdot kecil mengakhiri renungan ini. 4 pastor paroki berkumpul untuk membanggakan jumlah pelayanan pastoral mereka masing-masing. Ada pastor paroki juga di sini. Pastor A mengatakan, selama ini saya sudah membaptis 3.000 lebih anak di paroki saya. 3.000 anak. Pastor paroki B mengatakan, selama ini saya sudah memimpin misa komuni pertama untuk 2.000-an lebih anak di paroki. Pastor C mengatakan, selama ini saya sudah memimpin misa pemberkatan nikah lebih dari ratusan pasang nikah. Maka Pastor D dengan tenang dia berkata begini, saya bersyukur bahwa untuk pembaptisan di paroki saya ada diakon. Untuk misa komuni pertama dan berkat nikah masih ada 2 imam rekan saya. Tetapi yang namanya untuk upacara pemakaman, baik di rumah, di gereja, maupun di pemakaman umum, di halaman rumah, itu biasanya saya sendiri yang mesti pimpin. Misa pemakaman dia sendiri. Berkat nikah ada pastor, pembaptisan ada diakon. Dengan sedikit heran pastor paroki A, B, C bertanya, hai teman, kenapa seperti itu loh? Sedikit agak sombong tetapi enak, pastor paroki D melanjutkan, begini teman-teman, sebelum peti itu ditutup dengan tanah dan dicor dalam makam, saya omong kepada yang meninggal. Saya katakan begini, saudara, sampaikan salam saya kepada Bapak Rasul Petrus yang pegang kunci kerajaan surga. Belum, sebut saja nama saya,
maka dengan segera pintu sorga bakal terbuka untukmu. Karena namaku sudah terdaftar di sorga. Ingat, namamu terdaftar di sorga. Nanti penjelasan tentang anekdot ini Pater Provinsial dan Pater Magister yang menjelaskan. Kepada umat sekalian, terutama kepada anak-anak kami, para diakon, bapak keluarga, bapak mama keluarga, tetaplah menjadi pendukung dan pendoa bagi anak-anak kita, para diakon ini. Kita semua mesti menjadi kekuatan bagi mereka, agar mereka mampu melayani Tuhan dan umat Allah dengan penuh sukacita, juga dengan penuh kebebasan. Di akhir dari renungan ini saya mengutip kembali kata-kata Santo Anno Luciansen. Jangan iri, Pater Provinsial. Para misionaris adalah duta-duta cinta ilahi. Mereka harus memperlihatkan karya agung Allah dan mendirikan kerajaan cinta di muka bumi ini. Tuhan memberkati kalian semua. Amin.